Kami sudah janjian pemirsa dengan salah satu pemilik lahan, pemilik tanah di kawasan Desa Sukaharja untuk mendapatkan klarifikasi bagaimana sebetulnya status kepemilikan ini menurut warga, kepemilikan tanah ini, dan bagaimana juga kemudian tanah ini bisa diagunkan pada saat itu. Kita temukan faktanya. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Kang Andika Aditisna, salah satu pemilik lahan di kawasan Desa Sukaharja yang saat ini tanahnya menjadi ikut terblokir dalam kasus sengketa lahan di wilayah Desa Sukaharja. Kami juga melihat ada dokumen-dokumen yang dibawa. Mas Andika, bisa nggak diceritakan seperti apa sih sebetulnya duduk perkaranya, termasuk juga dengan dokumen-dokumen ini bisa mungkin dijelaskan ya, ditunjukkan pada kita dan juga pada pemirsa. Bagaimana, Mas Andika? Terima kasih, Mbak. Jadi di sepengetahuan saya dari sejak awal kasus ini bermula dari meminjam uang dengan agunan sekian ratus bidang lahan oleh Haji Madrawi kepada Bank Perkembangan Asia yang waktu itu mungkin direkturnya di situ disebutkan di Damon Cincat. Dari luasan tersebut itu kemudian diverifikasi, ternyata memang tidak semua yang dicantumkan oleh Haji Madrawi itu sudah dibayar, gitu. Nah, kemudian berkembang lagi sampai tahun 2019 terakhir nih, itu terjadi pemotingan oleh BPN dengan arahan dari kejaksaan yang kami tahu itu, sebab saya beberapa kali bertemu dengan tim tersebut, mengelilingi lahan lokasi di saya semenjak perkara juga tidak ada kaitannya. Sebetulnya tanah ini milik siapa sih? Sebenarnya tanah ini yang milik Deli Darmawan itu secara sesungguhnya nggak lebih dari 90 hektar berdasarkan verifikasi yang sudah dilaksanakan oleh tim kejaksaan tahun 94. Jadi yang hari ini disita itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan yang pernah diagunkan oleh Haji Madrawi ke Deli Darmawan. Itu bisa dibuktikan dengan letter C-nya yang berbeda. Kami sempat bertemu gitu ya dengan perwakilan dari PT Perkebunan dan Peternakan Nasional yang pada saat itu di tahun 80-an dipimpin oleh Haji Madrawi. Nah, dalam dokumennya ini mereka menyatakan gitu ya, kalau mereka sudah membeli nih Mas tanah dari warga di sini pada tahun 80-an untuk membuat perkebunan itu tadi. Dimana mereka membeli giriknya begitu ya, dan atas dasar pengambilan hak begitu ya, ambil alih hak. Kalau seperti itu bagaimana? Nah, ini yang kami juga perlu tahu, bukti bahwa mereka sudah membeli itu kan perlu dibuktikan juga. Karena sejauh yang saya tahu, Pak, ini wilayah ini walaupun dekat dengan Jakarta, tapi rata-rata ini bukan lulusan SD. Pertanyaan saya secara logikanya, tahun 83 mereka ini tanda tangan, atau mereka cap jempol. Karena pada saat itu tidak semua orang sekolah, gitu. Nah, jadi itu kalau mereka menyatakan bahwa ini sudah dijual belikan, ya mana bukti sudah dijual belikan? Kalau cuma SPH itu kan baru begini, kalau sepengetahuan saya, SPH itu kan baru gini. Apakah kamu nanti bersedia menjual? Bersedia, baru mau. Belum sudah lunas. Makanya hasil verifikasinya tidak berubah, bahwa yang sudah mereka beli sendiri mungkin ada, tapi yang berdasarkan keterangan dari pihak desa letter C-nya ada 80 hektar sekian. Nah, di luar itu tidak pernah merasa menjual dan membeli, tidak pernah merasa menjual dan mengagunkan ke siapapun. Ini bukti-bukti yang Mas bawa, ini apa saja, Mas? Kami juga kebingungan dengan total luasan. Dari sitaan ini dulu yang diagunkan nih dari berdasarkan keterangan akte peminjaman uang, luasnya 406 hektar. Kemudian di dalam sitaan tertulis 451, bisa dilihat 4.451 atau 445 hektar. Nah, sekarang dengan ngukurnya sampai ke tanah saya di atas berubah lagi menjadi 528 hektar. Jadi kita yang bingung itu kenapa berubah terus, yang dipinjamnya 406, putusan ingkrahnya 450-an lah. Nah, sekarang pemblokirannya menjadi 528. Ini keluar di tahun 2019. Nah, ini yang membuat kita yakin bahwa tanah kita kebawa. Tanah kami atau tanah keluarga saya dan saya juga kebawa dalam pemetaan ini. Terima kasih banyak Mas Andika. Siap. Atas waktunya. Tentu Sama-sama, kita juga Mbak. Berharap ini segera clear ya, Mas. Amin. Mudah-mudahan dibantu, Mbak. Ya, semoga ya bisa segera beres semuanya. Untuk warga desa juga ya. Amin. Khususnya. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Pemirsa, saat ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sedang melakukan peninjauan melihat salah satu lokasi yang dipasang pelang di Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di mana kalau kita lihat ini sudah datang ya baru saja dan sedang meninjau langsung
di salah satu titik pemirsa, kita nanti juga akan coba bertanya apa kemudian tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi menyikapi hal ini. Kita temukan faktanya. Dengan ini memilih domisili hukum tetap di kantor kuasanya yang di bawah ini, memberikan kuasa kepada Jutet Bongso Esa Hema, saya sendiri dan kawan-kawan ya, semuanya adalah advokat konsultan hukum yang tergabung dalam tim hukum Jabar Istimewa ya, beralamat di Surapati 203. Ya. Oke. Nah, ya Bu ya, saya tekan Bu ya, menerima kuasa ya. Ya. Hukumnya. Siap Bu. Pemirsa tadi baru ditandatangani ya pemirsa bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada masyarakat yang ada di sini sudah diteken juga bahwa pihak kuasa hukum dari Pemprov ini akan memberikan bantuan hukum kepada warga. Kang Deddy, saya nanti dari Faber TV One bisa dijelaskan Pak apa saja agenda pada hari ini melakukan peninjauan langsung ke Sukaharja? Hari ini adalah agenda untuk meringankan tugas gubernur mengadvokasi problem yang dialami oleh warga. Caranya adalah meminta tim kuasa hukum Jabar Istimewa untuk mendampingi mereka. Karena mereka kan memiliki keahlian di bidang hukum, melakukan advokasi, kemudian jeli dari sisi administrasi. Sehingga nanti tim ini memiliki kewenangan penuh untuk melakukan langkah-langkah hukum, apa yang harus dilakukan oleh warga terhadap asetnya yang hari ini ada dua. Satu disita sebagai sitaan pidana korupsi, yang kedua menjadi bahan jaminan kasus likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Nah ini kan kedua hal ini yang harus menjadi fokusnya. Tetapi saya sebagai gubernur sendiri akan melakukan langkah, ya kan. Nanti hari Rabu kita akan bertemu dengan BPN untuk memastikan di peta data BPN-nya tanah-tanah mereka seperti apa. Kemudian apakah tanah yang 528 hektar itu di peta BPN-nya sudah menjadi bagian dari kepemilikan gitu kan si penjamin atau bukan gitu ya, atau ya, ini yang harus dilihat. Kemudian kalau berdasarkan keterangan kepala desanya 80 ya sudah, berarti kita akan meminta sisa dari yang 80 itu yang menjadi hak warga tidak boleh dihambat. Satu, aspek kepemilikannya, kalau ada pengurusan sertifikat segala macam. Yang kedua, pengurusan pajaknya, pajak bumi dan bangunannya. Yang ketiganya juga hak mereka untuk memperjualbelikan tanah milik tersebut. Oke Pak, artinya ini apakah nantinya juga akan memanggil pihak dari Li Darmawan maupun dari PT Perkebunan dan Peternakan yang sebelumnya mengagunkan tanah ini? Kalau perkaranya kan perkaranya sudah perkara pidana dan sudah perkara perdata yang sudah terjadi, ya kan? Nah, kalau dari sisi pemanggilan ya gubernur berhak memanggil siapapun terhadap sebuah masalah yang terjadi pada daerahnya. Tetapi kayaknya aspek ini akan saya tempuh. Nanti saya akan berkunjung ke Kejaksaan Agung. Saya akan bertemu dengan Pak Jaksa Agung untuk menyampaikan peristiwa ini loh. Nanti biar tim aset ini kan sudah sitaan aset Kejaksaan Agung tuh, ya kan? Nah, nanti biar mereka yang melakukan telaah terhadap problem kasus ini sehingga nanti ketemu masalahnya. Tetapi masyarakat juga tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong begini. Kalau bapaknya sudah menjual, jangan hari ini karena rame-rame tiba-tiba tidak diakui penjualannya. Kan yang harus jujur semuanya. Terima kasih Pak Gubernur ya. Juga orang polemik dua desa yang diagunkan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pertama kali mencuat ketika Menteri Desa mengungkapkannya dalam forum di DPR. Fakta yang kami temukan di lapangan ternyata tanah yang diagunkan bukanlah tanah kas desa, melainkan tanah perseorangan milik warga-warga desa. Adapun fakta lainnya yang kami temukan ternyata terjadi beberapa kali perubahan luas tanah yang disengketakan, mulai dari putusan Mahkamah Agung di tahun 90-an sampai yang terbaru berubah lagi hingga di tahun 2025, dan ini terus menjadi polemik di masyarakat. Pemerintah kemudian berjanji akan memberikan bantuan kepada warga yang ada di dua desa ini, yakni Sukaharja dan juga Sukamulya, supaya kasus ini bisa segera diselesaikan. Lantas bagaimana? Apakah kasus ini akan bisa diselesaikan dan bagaimana prosesnya nanti akan berjalan? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.